Halo teman-teman, perkenalkan saya Frankie. Saya Paskiarus Ranus. Saya Eki Wahyu Saputra. Dr. Rudi merupakan dokter ortopedi yang berada di rumah sakit kami dan melayani 3 kabupaten sekaligus. Dan terima kasih banyak pada Dr. Rudi karena sudah mau mengabdi di daerah kami. Dan selama ini saya sudah melaksanakan banyak operasi bersama beliau, dan salah satu operasi yang sulit menurut saya adalah operasi ganti sendi. Menurut saya tuh Dr. Rudi kalau kerja tuh rapi ya, Telaten, bagus, dan dia gigih dalam bekerja, sama pasien tuh ramah baik, humble. dan sangat care. Saya melihat banyak pasien yang senang dan merasa puas setelah dioperasi beliau. Terima kasih. Halo, salam sehat buat sahabat sehat ya. Jadi ini saya mencoba untuk membuat konten tentang masalah bedah tulang, khususnya untuk ganti sendi yang sering terjadi pada orang tua ya. Jadi maaf ya sebelumnya buat sahabat sehat karena kemarin saya janji untuk membahas tentang kebidanan ya, tapi narasumbernya itu lagi ada berhalangan. Jadi hari ini saya buat konten masalah bedah tulang khususnya ganti sendi oleh narasumber yang kompeten. Oke. Selamat sehat, hidup sehat buat sahabat sehat. Oke, jadi ini ya, saya mencoba menghadirkan narasumber bedah tulang ya. Ini ada Dr. Rudi ya. Ada Dr. Rudi. Jadi kita sini membahas masalah bedah tulang khususnya itu ganti sendi ya, ganti sendi. Seperti konten kemarin itu ada ya teman-teman yang menanyakan, "Dok, coba bahas ganti sendi dong." Nah, ini kita coba bahas ganti sendi. Ini terutama sendi lutut ya, Dok ya? Ya. Nah, oke. Nah, sebelumnya saya mau memberitahukan bahwa memang kasus bedah tulang itu banyak sekali ya, Dok ya, di daerah sini ya. Lumayan sih. Dokter bisa operasi satu hari itu berapa? Ya kalau total per hari sih bisa minimal 3 per hari. Per hari 3 operasi loh. Itu di luar sendi, yang bedah-bedah tulang biasa. Oke? Nah, ini kita coba telusuri itu ganti sendi lutut itu bagaimana ya. Sebenarnya, Dok ya, apa sih ganti sendi lutut ini gitu? Ganti sendi lutut ataupun ganti sendi ini sebenarnya suatu prosedur ataupun tindakan medis yang berupa operasi ya untuk mengganti sendi yang sudah rusak. Sendi yang sudah rusak, sendi lututnya ya, Dok ya. Ya. Orang kan banyak bilang nih kan, lutut itu bisa ke kiri, bisa ke kanan, kan gitu. Orang heran gitu. Nah, mungkin dokter bisa kasih tahu lah sedikit anatominya itu di sini itu di mana itu lututnya gitulah. Ya, ini sih sebenarnya potongan tulang yang memang sudah kepotong karena ini untuk model, untuk operasi untuk modelnya ya, untuk demo. Nah, kalau secara anatomi kan ini tulang paha ya, dan ini juga tulang kering. Nah, anatominya itu di sini nih dia ada tulang rawan sebelum dipotong ya. Nah, tulang rawan ini mengalami kerusakan. Tulang rawan ini yang mengalami kerusakan, di sini juga ada bantalan sendi yang ditutupi dengan kapsul ataupun pembungkusnya. Ketika dia mengalami radang karena proses yang digunakan terus menerus seumur hidup, dia mengalami kerusakan. Nah, untuk yang hal-hal kasus seperti inilah sendi ini nih ya memerlukan tindakan operasi apabila sudah rusak parah. Jadi, Dok, yang dibilang orang itu lutut itu tadi yang rawan itu ya, tulang rawan itu ya, Tulang yang, rawan, yang ya. menonjol itu ya. Iya, tulang rawannya Oke. sih rusak. Nah, sebenarnya, Dok, apa penyebab tersering kok bisa penyakitnya ini ada gitu? Untuk penyakit, Ah. ya sebenarnya sih kasus yang paling banyak untuk kasus ganti sendi terutama lutut itu merupakan penyakit artritis ataupun radang sendi. Seperti kita ketahui, artritis kan ada bermacam-macam, termasuk kayak osteoartritis ataupun rheumatoid ya kan. Nah, tapi untuk kasus tindakan seperti ini itu tidak terlepas cuma hanya dari kasus artritis saja. Bisa juga beberapa pasien misalnya dulu dia pernah cedera sendi, dalam arti ya kita katakan mungkin
Patah tulang. Oke. Patah tulang yang memang meliputi sendinya tapi tidak ditangani dengan baik oleh pasien sehingga sendinya pun jadi rusak lebih awal. Karena biasa kalau untuk kasus-kasus seperti osteoartritis itu kan biasa pasiennya usianya sudah rata-rata di atas 40. Itu biasanya baru terkena osteoartritis. Tapi kalau misalnya beberapa pasien, misalnya dia pernah trauma, riwayat dia kecelakaan, lututnya tidak diobati, sehingga dia punya poros ataupun beban tekan yang berbeda, itu sendinya akan mengalami kerusakan lebih awal. Tapi kasus penggantian sendi ini tidak hanya terbatas pada penyakit-penyakit jantung juga, bisa juga beberapa tindakan seperti ini untuk kasus-kasus misalnya ada reseksi tulang yang disebabkan oleh tumor. Tapi ya. ini memang lebih advance. Mungkin kita hari ini kita bicara yang memang hari-hari kasus yang ada di Rumah sakit ini ya. ya yang ada di Oke. masyarakat dan rumah sakit ini. Jadi dok, ini kan banyak nih teman-teman nanyakan itu kalau asam uratnya ketinggian atau dia berat badannya itu obesitas, dia kan nggak mampu nih mopang kakinya karena berat badannya sudah berat. Itu bisa nggak menyebabkan gangguan di lutut itu juga? Iya, sebenarnya kan ada kalau misalnya kita cerita dari pertanyaan dokter ya mengenai kayak beban, ya kan. Ini kan memang ada proses yang namanya wear and tear. Wear ya itu berarti digunakan, tear berarti dia robek gitu. Ya jadi beban yang lebih berat memang menyebabkan suatu predisposisi untuk terjadinya kerusakan sendi lebih awal. Terus lalu tadi satu lagi maaf apa? Asam urat gitu. Asam urat. Asam urat sebenarnya kan dalam konteks awal ya kan. Kecuali kalau misalnya terus menerus tanpa dikontrol segala macam sehingga terjadi deposit daripada asam urat di dalam sendi-sendi itu juga bisa memicu kerusakan sendi. Tetapi sebenarnya nanti kita akan jelaskan mengenai ini sebenarnya ganti sendi ini apa langsung gitu atau apa ya kan semuanya akan melalui prosedur kayak obat dulu baru kurangin berat badan ataupun pertama sebenarnya aktivitas hidup yang dimodifikasi. Contoh kalau dokter bilang tadi asam urat ya berarti kita kan Kurangin dietnya ya. bagaimana. Lalu kalau kita cerita masalah kayak Berat badan. obesitas ya kan atau berat badan berlebih ya berarti modifikasi berat badannya dulu berlebih. Oke. Ya itu dikurangin dulu. Dikurangin, oke. Nah, baru dengan diet segala macam baru kalau seandainya lututnya sakit kadang-kadang bisa dilakukan exercise strengthening ataupun penguatan otot-otot dengan cara fisioterapi. Dan kalau nyerinya memang lumayan ya itu dibantu dengan obat-obatan. Dan obat-obatan kalau misalnya tidak berhasil ya biasa nanti naik lagi atau ada yang memberikan injeksi. Dan setelah injeksi gagal ya pasiennya biasanya akan memerlukan operasi. Itu injeksi itu disuntik di lututnya ya dok ya? Di lutut. Oke. Betul. Sebenarnya kapan sih operasi ini diperlukan pasien ini? Oh ini harus operasi gitu. Oh ini nggak operasi. Itu gimana dok? Menentukan itu kapan gitu dia Ya. untuk datang untuk operasi gitu? Pasien sebenarnya indikasi yang betul-betul operasi adalah apabila pasien ini memiliki nyeri yang sangat kuat. Nyeri yang sangat kuat ya? Iya, Oke, maksudnya nyeri oke. ini sudah sangat membatasi aktivitasnya si pasien dan gagal dengan obat-obatan. Oke, jadi pasiennya nyeri Iya. dengan obat-obatan dia tidak berkurang aktivitas, Iya. mengganggu aktivitasnya ya? Tuh, Oke, jadi oke, maksudnya oke. seperti yang tadi kita bahas kan, kita diskusikan bahwa si pasien ini sudah kita coba gitu, kita kasih aktivitas hidupnya diperbaiki, terus dikasih obat-obatan dengan segala macam tindakan yang di awal itu semuanya gagal sehingga jalan terakhirnya ya operasi gitu. Oh, jadi terus gini dok, banyak nih teman-teman nanyakan nih kan, untuk operasi sendi ini itu persiapannya apa aja dok kira-kira? Ya, sebenarnya sih sama seperti kebanyakan prosedur medis ataupun operasi lainnya ya. Ya, pasien datang ke dokter, ya, kita konsultasi, kita akan tanyakan kepada pasien keluhan segala macam. Kita akan menilai apa sih penyebabnya sehingga kita tahu nih kan pasiennya kenapa, sakitnya bagaimana. Terus juga tanya aktivitas dia hari-hari seperti apa. Lalu kita juga akan tanya riwayat penyakit sebelumnya dari pasien seperti apa. Apakah pasien ini minum obat atau enggak, sehingga kita tahu nih strategi kita untuk pasien ini apa.
baru lalu dilakukan pemeriksaan kesehatan dari pasien. Contoh rekam jantung, ya kan, fungsi paru, semuanya kita cek Cek lab semuanya. darah gitu ya. Betul, lab darah, ya kan, ronsen dada, segala macam, ronsen paru kita akan periksa semua. Sehingga kita tahu nih pasien ini memang fit untuk operasi. Dan kalau memang pasien fit untuk operasi, ya baru kita lakukan tindakan. Laksanakan ya. Betul. Nah, ini mungkin ya buat teman-teman ya. Tadi bicara operasi, pasti ada teknik pembiusan ya. Teknik pembiusannya mungkin saya bisa memberikan masukan bahwa di kebanyakan kalau dia memang operasinya daerah perut ke bawah itu biasanya dibius dengan hanya setengah badan ya. Biasa orang-orang awam itu bius setengah badan namanya. Itu biasa kalau orang kedokteran bilangnya kalau nggak spinal epidural ya. Atau dia bisa regional. Itu teknik yang terbaru ya, hanya di kaki kanan saja. Nah, itu tergantung kondisi lah bagaimana teknik pembiusannya. Nah, Dok, ini jadi Dok, saya mau nanya ini Dok ya. Sebenarnya Dok, ganti sendi lutut itu ini dibuang, dimasukkan alat atau gimana Dok sebenarnya? Iya. Prosedurnya? Sebenarnya prosedurnya itu seperti ini, kebalik ya. Nah, terbalik ya. Ini kan seperti yang tadi saya jelaskan secara anatomisnya. Ini kan tulang paha, ini tulang tering ya. Sebenarnya dia bukan diganti. Kalau boleh kita katakan sebenarnya istilah lebih tepatnya adalah dilapisi. Dilapisi sendinya dengan besi. Karena tulang rawan yang rusak itu menimbulkan nyeri pada pasien. Tapi setelah kita lapisi ini tulang ya, jadi tulang sendinya, tulang di permukaan sendinya itu dibuang ya. Jadi dipotong karena ini model ya, model tulang. Persis seperti ini kurang lebih. Baru setelah itu dilapisi oleh besi dan di sini diberikan satu lapisan yang namanya polietilen sehingga yang bersinggungan bukan lagi tulang sama tulang tapi sudah tulang dengan impan di bawahnya yang kita sebut dengan nama polietilen. Seperti itu kurang lebih. Mungkin nanti di deskripsinya Bisa. Nanti kita buat ya deskripsinya. ada animasinya ya, maksudnya Animasinya. seperti apa sih implannya ataupun pennya yang ditanam di sini untuk ganti sendi. Oke. Nah, jadi Dok kan, jadi ini kan setelah operasi, biasanya kan ini si pasien misalnya kan operasi perut, harapan dia itu bisa makan lagi, bisa konsumsi apa lagi lah gitu banyak. Nah, kalau dia operasi ganti sendi ini, terutama lutut ini, harapan si pasien itu sih apa sih sebenarnya Dok? Iya, sebenarnya target dari operasi ini kan seperti tadi indikasinya. Ya, indikasinya itu kan dia memang karena nyeri yang tidak tertahankan oleh pasien, baik terutama dia ketika beraktivitas atau pada beberapa pasien dia istirahat pun juga nyeri, bahkan ya kakinya juga bengkok gitu kan. Nah, harapannya sih sebenarnya dia bisa beraktivitas kembali, ya seperti sedia kala di mana dia memang berjalan tanpa nyeri gitu. Nah, cuma memang untuk beberapa kasus ya, terutama di Indonesia yang kadang-kadang beberapa daripada pasien yang memang mungkin karena ketidaktahuan datang terlambat berobat ya kan, atau kadang-kadang juga karena enggan atau takut operasi, mereka rata-rata kayak menunda operasi sehingga kakinya kadang-kadang sudah bengkok, ada yang tidak bisa tekuk, ada yang cuma bisa lurus gitu. Nah, untuk kasus-kasus kayak gini kan operasinya jadi lebih sulit. Nah, sehingga kadang-kadang ada sebagian pasien yang memang punya harapan, oh bisa nggak setelah operasi ini, misalnya terutama di negara kita yang mayoritas penduduknya muslim kan, bisa nggak saya sholat setelah operasi gitu. Oke. Makanya juga di sini kan sarankan untuk beberapa pasien sih yang memang ada penyakit seperti ini ya untuk lebih awal konsultasi, sehingga kita kan tidak wah nanti udah terlanjur ini gini segala macam baru operasi gitu. Jadi kita untuk dapat fungsi kembali kan kadang-kadang pasiennya ekspektasinya kan tinggi. Iya. Saya mau Harapannya besar gitu ya, ya. saya mau dong habis operasi ini saya bisa begini gitu. Ya, ternyata kan padahal ada yang datang sudah bengkoknya parah gitu kan. Terus ya Kerusakannya udah parah lah kan gitu ya. ya maksudnya semua ligamen ataupun lututnya udah bengkok parah, tidak bisa lipat segala macam, tapi pengen harapan yang sangat besar misalnya kayak saya pengen bisa semuanya. Nah, itu biasanya agak sulit ya gitu. Agak sulit ya. Cuma minimal ya targetnya adalah berarti kita menghilangkan nyerinya sehingga pasien kayak ya mungkin jalan cuma 100 meter 200 meter udah nyeri gitu. Nah, dengan lutut yang baru ini diharapkan pasien bisa ya jalan seperti normal gitu loh, nggak jalan sedikit udah sakit. Oke. Terus Dok, ini setelah operasi biasa kan ya kita tidak mengharapkan terjadinya komplikasi atau gimana lah itu. Nah, Ya. sebenarnya
yang ditakutkan atau apa faktor-faktor risiko setelah operasi ini yang mungkin bisa muncul, Dok? Iya, untuk seperti kebanyakan kasus operasi yang lainnya ya, memang ini salah satu yang ditakuti oleh dokter dan pasien sih. Ya, infeksi bisa saja terjadi ya, terutama pada pasien-pasien yang memang daya tahan tubuhnya sudah tidak baik lagi. Ya contohnya yang usia tua, apalagi operasi ini sih biasanya rata-rata pasien 60 ke atas gitu. Untuk operasi kayak gini, operasi sendi rata-rata operasi dari pasien-pasien yang udah umur 60 ke atas. Bisa juga terjadi namanya cedera saraf, komplikasinya ya. Tapi cedera saraf ini jarang ya, kecuali misalnya kasusnya memang sudah lututnya sudah bengkok parah sehingga waktu diperbaiki sarafnya teregang segala macam. Nah itu juga bisa. Juga ada beberapa seperti gumpalan darah yang memang untuk pemulihan di rumah sakit biasa untuk rawat inap ya kalau tidak ada masalah ataupun komplikasi sekitar 2-5 hari pasien sudah bisa pulang dari rumah sakit. Dan untuk kembali lagi semuanya kayak lukanya sudah oke, kalau tidak ada masalah ya kan, sampai pasiennya bisa merasa benar-benar nyaman, itu mungkin makan waktu ya sekitar 3 minggu sampai 2 bulan deh. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, masa pemulihan, masa perawatan, bahkan bisa sampai masa untuk kembali aktivitas itu sudah diterangkan sama Dokter Rudi. Nah, sudah sampai ke masa recovery. Nah, ini yang mungkin yang terakhir yang saya tanyakan, Dok ya. Apa saran-saran dokter untuk mencegah atau pasien yang setelah operasi itu apa, Dok? Saran-sarannya? Iya, seperti pada kasus pembedahan yang lainnya juga, ya kan, nutrisi yang baik untuk pasien itu tuh juga sangat membantu proses pemulihan, penyembuhan, dan juga mencegah infeksi. Jadi ya setelah operasi disarankan untuk diet tinggi protein untuk pasien-pasien yang baru operasi, juga untuk pasien-pasien yang dengan kasus misalnya gula darah ya regulasi gula darahnya supaya tidak tinggi sehingga lukanya bisa baik. Dan juga setelah operasi mungkin untuk beberapa pasien yang memang ada rasa takut daripada berjalan ya memang sangat disarankan untuk fisioterapi, sehingga untuk beberapa kasus juga yang memang agak kaku sebelumnya jadi lututnya bisa kembali lebih fungsional jadi di terapi. Ataupun kalau beberapa pasien yang memang sebelumnya sudah baik setelah operasi juga baik ya untuk lebih aktif dalam arti kayak jalan dong gitu, jangan habis operasi kayak saya takut nih lutut saya takut nih pinggul saya nggak mau nih jalanin. Jalan nggak apa-apa gitu. Jadi ya sarannya sih setelah dilakukan penggantian sendi ya kan, ini semua ya pasien bisa melakukan aktivitas seperti biasa, cuma memang untuk kasus-kasus seperti ini ya disarankan pasien tidak terlalu melakukan aktivitas yang berlebihan gitu.
gitu. Contohnya dia ya lompat-lompat, Lompat. kencang-kencang lari apa segala macam. Nah itu karena berkaitan lagi nanti dengan terakhirnya adalah masalah pemakaian ataupun umur daripada sendinya. Oke. Nah satu hal lagi memang operasi ini sih sebenarnya kita ya lebih untuk pasien-pasien yang umurnya di atas 60 tahun sebisa mungkin, karena yang seperti yang tadi dijelaskan bahwa ada usia pakai daripada Usia sendi. pakai, ya, betul. Kalau kita katakan sekitar 15 tahun atau 20 tahun. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang misalnya sudah operasi di umur 40 tahun, katakan 20 tahun sendinya rusak, berarti dia akan memerlukan operasi revisi. Revisi, ataupun, ya. Iya, Operasi kembali lah ya. operasi kembali. Makanya sebisa mungkin ini ditunda gitu. Tapi memang pada beberapa kasus yang memang tidak dapat ditunda, ya kan, pada pasien-pasien dewasa, ya kalau memang indikasi ya tetap dikerjakan. Dikerjakan ya Dok ya. Oke ya teman-teman, jadi ya ini sedikit penjelasan masalah tadi ganti sendi ya. Jadi banyak kasus-kasus bedah tulang ya, banyak kasus-kasus bedah tulang. Kenapa saya bahas ganti sendi di sini ya? Itu juga kasus yang sebenarnya sering terjadi, tapi mungkin ada beberapa daerah yang fasilitasnya tidak bisa dilakukan tindakan ini Dok ya. Ya. Tapi kita di sini bisa ya, karena ada alat-alat yang memang tidak semua ada yang punya ya. Nah jadi terus satu lagi Dok ya, mungkin ini dilema di masyarakat ya, sama kayak misalnya kemarin kasus perut dipijat. Tapi buat teman-teman yang nonton inilah ya, kalau ada masalah tulang, kita nggak menyarankan ya, kita tidak menyarankan, tapi kalau bisa ya langsung ke medis ya Dok ya, periksa ya, Iya. langsung ke medis Ya, ya. betul. Jangan yang ditangani sama non medis ya, kalau bisa ke medis. Oke, jadi sebelumnya juga saya mau mengungkapkan bahwa kita di sini di rumah sakit ini tepatnya baik staf non medis atau staf medis itu selalu dengan protokol kesehatan, dengan memang ada pemeriksaan berkala setiap bulannya. Jadi kenapa saya tidak pakai masker, karena kami sudah melakukan pengecekan tes kesehatan untuk terutama COVID. Oke Dok ya. Jadi sekian dan terima kasih. Mungkin ya saya banyak kali terima kasih kepada Dr. Rudi yang sedia ada waktunya buat sharing kesehatan ya. Salam sehat buat sahabat sehat. Oke, sahabat sehat, terima kasih telah menonton konten masalah ganti sendi tadi ya. Jadi buat teman-teman yang merasa konten saya bermanfaat, bisa di komen, subscribe, share, and ketik lonceng ya, biar selalu dapat info terbaru kesehatan dari saya.